Dikenal sebagai salah satu presenter dengan honor tertinggi di Indonesia, Raffi Ahmad belak-belakan mengungkap besarnya gaji yang mungkin diterima sebagai utusan khusus presiden. Seperti diketahui, Raffi Ahmad telah dilantik menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Minta untuk bantu beliau, bantu negara dalam bidang yang mana saya kuasai. Itu kira-kira karena saya latar belakangnya pengusaha, ya badan kreatif, pekerja seni, generasi muda. Saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Ya, terkait jabatan yang diembannya, Raffi disebut akan menerima gaji dan fasilitas setingkat dengan menteri. Raffi mengklaim mendapatkan gaji sekitar 18 juta rupiah, namun menjadi 13 juta rupiah bersih setelah potongan pajak dan biaya lainnya. Lantas benarkah itu hanya gaji pokok saja, belum termasuk tunjangan lain yang nilainya fantastis? Ini kan pengabdian buat bangsa dan negara. Iya. Sebentar. Katanya 54 juta ya. Kalau UKP berapa sih UKP? Kalau utusan khusus presiden aja, kemarin aku ditanya wartawan, berapa gajinya? Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak nanya gaji, tapi memang bisa dilihat. Berapa? Kalau nggak salah, 18 juta dipotong pajak, jadi bersih-bersih 13 juta. Iya, lebih kecil. Itu gara-gara ditanya wartawan, gue belum lihat. Bener. Jadi pas ditanya, yang kita tanyakan itu bukan berapa gajinya, tapi apa yang bisa kita kasih buat negara, itu yang kita. Ya, walaupun gaji yang didapat Raffi bahkan tak sebesar penghasilannya dari dunia hiburan, namun nampaknya sejak awal menerima jabatan tersebut, Raffi hanya berpikir tentang kontribusi yang bisa diberikan untuk negara. Raffi sendiri terlihat sangat menikmati tugas barunya. Melalui media sosialnya, Raffi sempat menunjukkan ruang kerjanya sebagai utusan khusus presiden. Utusan khusus presiden. Ada Bapak. Sementara kantor kita di sini, Pak. Siap. Tapi katanya di sini ada wacana kita tetap di sini atau nanti di dalam istana, Pak. Nanti kita tinggal tunggu. Betul. Tunggu update-nya. Ya. Jadi di dalam istana atau di sini tunggu update-nya. Yang penting ini banyak yang pengen tahu, habis Pak ini kantornya di mana yang ini ya kita kasih tahu. Tak hanya itu, meski tetap aktif menjalani dunia keartisan, namun kini sehari-hari, Raffi menyempatkan diri untuk hadir di berbagai acara yang berhubungan dengan tugasnya sebagai utusan khusus presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Lantas benarkah kini waktu syuting Raffi berkurang lantaran harus ngantor tiap hari? Jadi setiap hari libur-libur semangat terus. Let's go, kita kembali. Selamat pagi Pak Ustaz. Nyala banget sih sepatunya. Sehat? Nyala banget sepatunya. Gimana sih? Gimana kan mau konser? Kamu ya bagian. Iya. Pakai bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ya. Karena aku kan cinta Indonesia. Ya oke. Awalnya gitu, ntar lama-lama kamu ya yang hafalin scriptnya ya. Iya, Aku bagian aja. Udah. Ayu Dewi, artis nomor 1, artis dahsyat RCTI. Mantap. Iya kan? Ya, bismillah ya, harus semangat ya. Bagus. Doa mulai bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sukses. Salah satu agenda dan tugas aku juga sebagai utusan presiden generasi muda dan pekerja seni. Di acara-acara ini aku sebisa mungkin aku support, aku datang, dan wah lagunya enak-enak semua. Kita harus happy, kita harus bangga, dan Indonesia harus banyak event-event seperti ini. Penugasan baru ini semua program kerjanya lagi dicanangkan.
pelan-pelan. Tapi sambil program kerja saya buat, tapi saya sudah beberapa kali melakukan langsung seperti acara-acara seperti ini. Besok rencananya besok pagi itu, besok konsolidasi, ngobrol, diskusi sama Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan. Jadi banyak yang nanti kita akan konsolidasikan karena kemarin arahannya Pak Prabowo dari Magelang, kita semuanya harus bekerja sama. Yang pasti apapun yang dilakukan Raffi tak berhenti memantik perhatian publik. Apalagi baru-baru ini geger lagi terungkap kalau pemberi gelar doktor ke Raffi juga diduga seorang profesor gadungan. Belum lama ini seorang jurnalis asal Skotlandia, Andrew McGregor Marshall, membongkar sosok profesor yang memberikan gelar doktor honoris causa kepada Raffi. Melalui akun X miliknya, Marshall mengungkap telah melakukan investigasi terkait kecurigaan publik mengenai perguruan tinggi palsu dan sosok Ian Broom yang merupakan profesor palsu. Cuitan Marshall pun sontak mendapat beragam komentar dari netizen, khususnya netizen asal Indonesia yang meminta informasi lebih mengenai hal tersebut. Lantas, apa tanggapan Raffi terkait kabar profesor yang memberinya gelar doktor honoris causa disebut profesor palsu alias gadungan? Mengingat sebelumnya juga terungkap fakta kalau Universal Institute of Professional Management Campus di Thailand tempat Raffi menerima gelar doktor honoris causa juga diduga fiktif. Benarkah hal tersebut sontak membuat kredibilitas Raffi jadi diragukan? Soal gelar doktor honoris causa mas yang tidak diakui oleh Kemendikbud mas. Ini kan tadi sempat masih dibacakan juga mas. Ini bagaimana mas tanggapannya? Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana. Terima kasih. Masih di Gospot pemirsa, bukan Rina Nose namanya kalau tidak bisa untuk cosplay dan juga impersonate dengan luar biasanya ya kan. Kali ini warga Plus 62 benar-benar dibikin terbahak-bahak dan juga sekaligus salut kagum banget sama Rina Nose ya. Karena benar-benar bisa membuat sebuah video parodi kreatif yang menjadi dirinya sendiri dan juga sekaligus menjadi orang lain di waktu yang sama. Seperti apa nih aksinya? Let's check this out. Rina Nose baru-baru ini menuai decak kagum publik usai membuat video parodi yang cukup kreatif. Bagaimana tidak, pemilik nama lengkap Nurina Permata Putri itu membuat talk show dengan mengundang dirinya sendiri. Dalam video tersebut, Rina memerankan sebagai Najwa Shihab sebagai pembawa acara. Talk show itu menghadirkan dua bintang tamu, yakni dirinya sendiri dan Nur Gemilang. Rina mengenakan wig pendek dan fashion style ala sendiri. Pun saat memerankan Najwa, ia menata rambut hingga style ala Najwa. Selamat datang di Mata Aja, saya aja gak siap, tuan rumah Mata Aja. Dan sudah hadir di studio terasi kali ini, Teh Rina Nose dan Nur Gemilang. Halo, selamat datang Teh Rina dan juga Nur. Iya, Terima kasih sudah diundang di sini. Ya, ini pertama kalinya kalian bertemu di studio terasi, karena sebelumnya tidak pernah terlihat di area publik bersama, begitu. Apakah ini indikasi bahwa kalian memang sedang tidak baik-baik aja atau gimana? Oh, itu mah si Rina sih ya yang punya masalah sama gua. Soalnya dia ngerasa hilang pamor saprak ada gua. Lu kalem dulu, tenang dulu, jangan panas di awal. Susun dulu kalimatnya. Rek naon lila-lila biar cepet selesai pan podcastna. Apan penonton teh loba kegiatan lain atuh bisi aya nu rek naon gitu. Mending lu benerin alis lu ke tukang elas deh, Nur. Waduh, belum apa-apa udah debat nih. Nya, soalnya kita jauh di mata, debat di hati. Ya udah, emang suka aja kan bikin yang gitu-gitu. Sebenarnya udah lama pengen bikin, cuman ya lagi moodnya bikin gitu, ya udah bikin aja sebenarnya.
Istri dari Joski Artson itu semakin mengagumkan saat ia berhasil mengatur mimik wajah hingga gaya bicara begitu mirip dengan Najwa Shihab. Dan tak kalah kocak ketika Rina juga memerankan Nur dengan celetukan-celetukan lucunya dengan bahasa Sunda. Tak ayal, ide komedi yang dinilai ciamik Rina itu banyak dipuji oleh warganet. Ya bagus lah. nggak tahu, tadinya nggak tahu mau gimananya kan, nggak expect apa-apa, pokoknya bikin aja gitu. Teh Rina, ya sukses di dunia komedi, suara juga oke, dan sekarang tergabung dalam sebuah grup namanya Metosa. Betul. Sudah punya album, judulnya Kausa Nusantara, berisi 11 lagu, membahas isu sosial, politik, lingkungan, bahkan konflik agraria. Bisa dijelaskan apa itu Metosa dan apa itu Kausa Nusantara? Ya, jadi Metosa itu Make jangan bahas Metosa. Dina naonan teu menarik Metosa. Nur, kayaknya kita harus kasih kesempatan Teh Rina untuk bicara deh. Hante, ini mah punten banananya, mendingan jangan dikasih kesempatan dah. Soalnya mun si Rina ngomong tentang Metosanya, algoritmana turun. Bener orang mah sumpah demi Allah sok. Enggak, itu ya tercipta begitu aja, makanya aku tuh mikirin mau promoin band aku gimana caranya ya, yang promonya tapi nggak terlalu hard selling juga, tapi yang semenarik mungkin. Ya tiba-tiba muncul aja itu, oh ya kan gue bisa bikin ala-ala wawancara aja, ya udah deh gue bikin jadi Najwa aja deh gitu. Terus nanti bintang tamunya yang mau ceritain tentang Metosanya gue, nah tapi nanti yang mengacaukannya si Nur. Jadi udah, jadi aja cerita itu. Di tempat terpisah, Arshila Shakila, bintang cilik pemeran Kayla di sinetron Cinta Yasmin ini memang memantik rasa penasaran para pecinta sinetron tersebut. Apalagi aktingnya juga cukup mumpuni ketika menjadi anak dari Rangga yang haus akan kasih sayang seorang ibu. Namun dibalik kesedihannya lantaran tak memiliki ibu kandung, siapa sangka Arshila merupakan bocah yang periang. Apalagi ketika Arshila memperlihatkan barang-barang yang ia sengaja bawa dari rumah untuk kebutuhan syuting. Mbak aku malu-malu. Nama mbaknya siapa? Nama mbak aku, Mbak apa? Aku bawa. Aku bawa bedak. Aku bawa sisir. Aku juga bawa parfum. Aku beli sendiri. Kayla nggak ada yang di ini, dia baju. Terus ini buat rambut. Arshila begitu semangat ketika memperlihatkan semua barang bawaannya. Bahkan ia juga tak ketinggalan menunjukkan beberapa koleksi bandana dan juga kalung serta gelang. Lantas, adakah koleksi favorit yang memang tak pernah tertinggal oleh Arshila? Ada bando. Boleh dong ya, bando kesukaan Kayla yang mana? Aku suka yang ini. Ini nih. Minta ya tante. Terus ada bando kayak gini. Tuh. Kalau yang suka kamu yang mana? Ini. Kenapa Kayla sukanya? Warnanya emas. Aku suka warna emas. Terus ada gambar-gambar gitu. Begitu banyak koleksi Arshila yang dibawa ke lokasi syuting. Menjadi satu-satunya anak kecil di lokasi syuting membuat Arshila digemari banyak orang di lokasi syuting. Lantas benarkah Arshila begitu menikmati perannya sebagai Kayla? Karena seru gitu, ada orang-orang yang bisa aku ajak main. Jadi orangnya itu nggak pelit gitu, nggak sombong. Kak Kenny, Tante Alisa, Amanda, Om Kenny. Kayak sering jahil gitu.
Sementara dalam sinetron, Kayla begitu terpukul ketika ia mengetahui jika Nina yang merupakan pengasuhnya merupakan ibu kandung. Tentu saja harapan untuk bisa memiliki Yasmin sebagai ibu sambungnya bakal pupus. Ditambah Rangga telah mencoreng keluarga Cakradinata. Posisinya harus digantikan oleh Yasmin setelah Baskara mengetahui jika Yasmin merupakan anak dari sahabat karibnya Yoga dan Ratih. Hal itu tentu saja membuat Yasmin terkejut, apalagi Ajeng dan Rangga. Maaf banget, Pak. Menurut saya nggak pantas untuk menerima jabatan ini. Walaupun saya berterima kasih sama Pak Baskara sudah mempercayai kinerja saya selama saya bekerja di perusahaan Cakradinata. Tapi maksud saya dan menurut saya kurang begitu kompeten. Menurut saya sekarang itu kamu harusnya percaya sama yang kamu punya. Kamu punya kualitas. Jadi sekarang yang saya minta, tolong kamu jalankan kepercayaan dan amanah saya. Saya yakin kamu bisa. Di nonaktifannya Rangga sih menurut aku Rangga nggak akan terima, Bu aja nggak terima, bahkan semua juga nggak terima gitu loh. Nah begitu nggak terima kan mereka pasti nggak akan diem aja. Baskara begitu sangat menyesal tidak tahu mengenai fakta ini dari dulu. Baskara bertekad akan secepatnya menyerahkan semua harta kekayaan Cakradinata kepada Yasmin. Sebab semua harta kekayaan Cakradinata ini sudah menjadi haknya Yasmin. Tolong kamu jangan kayak Rangga. Orang yang nggak pernah peduli sama perusahaan ini. Saya yakin kamu peduli sama perusahaan ini. Tolong, saya minta tolong kamu jaga perusahaan ini. Kamu harusnya bisa, Yasmin. Karena ini adalah langkah awal saya untuk mengembalikan hak kamu atas Cakradinata. Ini juga adalah penebus rasa bersalah saya selama ini. Sangat terkejut pastinya kan, karena memang seharusnya tahta ketika Baskara ini memang menurunkan itu harusnya ke Ajeng ataupun ke Rangga, atau masih ada Alisa sebenarnya dan Romeo kan. Namun sayangnya Romeo yang berhasil mengintip Baskara ketika konsultasi soal kesehatannya secara diam-diam justru merasa jika ada hal yang tengah direncanakan ayah angkatnya tersebut. Bahkan Romeo menduga jika Baskara lah dalang pembunuhan orang tua Yasmin. Menurut kamu Pak Baskara lagi merencanakan apa ya? Aku nggak bisa menduga apa rencana Papa sayang. Tapi kalau emang Papa mau nyelakain kamu seperti apa yang udah dilakuin sama Om Yoga, kenapa Papa malah menggantikan posisi Mas Rangga dengan kamu? Ini semua nggak masuk akal. Kamu harus hati-hati sayang. Aku yakin Papa punya rencana atas keputusan dia ini. Dipikirnya kan masih negatif terus, padahal Pak Baskara itu niatnya baik ya, tapi kan karena nggak tahu kan, ya itu dia, komunikasi penting say. Harusnya Pak Baskara ngomong aja langsung gitu. Perseteruan antara pengacara Farhad Abbas dan YouTuber Denny Sumargo makin memanas setelah sebelumnya mantan suami Nia Daniati ini mensomasi Densu. Demikian aktor sekaligus pebasket ini karib disapa. Namun karena tak digubris, kemarin Farhad langsung gerak cepat melaporkan Densu ke Polres Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Farhad melaporkan Densu dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Ya kan, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad dengan mengundang
teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat, kenapa dia mengajak teman-teman untuk diliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Jadi jangan seolah-olah terjadi kan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Dilaporkan Farhad dengan tuduhan ujaran kebencian, Densu tampak santai. Bahkan ketika dirinya disomasi agar meminta maaf usai menyambangi kediaman pengacara syarat kontroversial itu, ia ogah meladeni permintaan maaf Farhad. Lantaran masalah yang diungkit Farhad sudah jauh melenceng dari masalah yang semula urusan donasi korban penyiraman air keras yakni Agus Salim. Selain ogah meminta maaf, suami Olivia Alan juga mempersilahkan jika Farhad ingin melaporkannya ke polisi. Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang namanya mau berantem, kenapa ngundang? Orang mau berantem nih mau berantem gitu. Kan gue mau gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin aja di situ. Saya datang bawa di jadi kan kalau tidak jadi saya kan orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Denny Sumargo, tidak ada kebaikan yang saya nampak setelah dia pulang. Malah menjelek-jelekan saya. Malah minta supaya Agus mencopot kita. Ya, ini lebih mempermalukan aja. Ya, kisruh perseteruan Farhad Abbas dan Denny Sumargo bermula ketika hubungan Agus Salim dan Pratiwi Novianti merenggang karena dugaan penyalahgunaan donasi 1,5 miliar rupiah. Kala itu Densu disebut-sebut sudah memediasi Agus dan Novi yang sempat memantik sorotan warganet karena dugaan penggunaan uang donasi yang dinilai keluar dari kebutuhan untuk pengobatan mata. Bahkan Agus dan Novi sudah bersepakat untuk mengelola uang donasi melalui yayasan untuk pengobatan mata Agus. Tapi kalau untuk pengobatan, tolonglah Mas Agus daripada bolak-balik ke mana-mana gitu, lebih baik fokus untuk kesehatannya dulu. Itu sih, karena udah berapa kali ya, 2 kali cancel di rumah sakit, di reschedule lagi, terus nggak datang lagi, kita reschedule lagi. Kita masih berharap bahwa Mas Agus ini menjalani operasi sesuai dengan kesepakatan waktu itu gitu. Soalnya kalau masalah itu sih udah diserahkan ke Bapak Farhad semua sih. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi jalan mediasi yang sudah dilalui malah kembali diperkeruh setelah Agus diduga mendapuk Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Kala itu Agus berdalih nama dan reputasinya telah tercemar karena ocehan Novi di media sosial hingga ia dan keluarga jadi bulan-bulanan bulian warganet. Kesal karena kerap jadi gunjingan warganet, dimotori Farhad CS, Agus pun melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kalau aku pribadi sih lebih hak dia mau bicara apa, karena kita punya hak masing-masing dalam memberikan statement. Kalau saya nggak mau panjang lebar, intinya yang saya ucapkan adalah berupa fakta dan bukti aja. Mas Agus, saya selalu bilang, Mas Agus, saya mau dilaporin berapa laporan pun, bukan saya nantangin ya, sekali lagi, saya jalani. Dan ini sudah melebar banget, dia udah nyindir-nyindir katanya saya pembuat kisruh. Perang komentar di media pun terjadi antara kubu Novi dan Agus. Bahkan Denny Sumargo selaku wasilah penggalangan donasi lewat kanal video berbaginya ikut disentil Farhad. Hingga Densu terpancing untuk mendatangi kediaman pengacara syarat sensasi itu. Namun pertemuan di rumah Farhad itu rupanya masih menyisakan masalah karena Densu dianggap telah merusak marwah dan kehormatan keluarga Farhad karena telah melontarkan kalimat kotor dari mulutnya.
Sementara netizen menuding Farhad tak punya nyali karena ciut ketika disambangi Densu. Tak ayal lagi-lagi Farhad pun menempuh jalan hukum untuk melaporkan Densu. Orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny gitu. Harus saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Dengan segala jurus parodisnya, seolah Farhad ingin segera seteru Agus masuk bui. Karena itu Densu merasa Farhad sudah keluar jauh dari masalah yang sejatinya bisa didamaikan, yakni antara Agus dan Novi. Tapi Farhad punya segala jurus bersilat lidah membela posisi hukumnya. Kini setelah laporan demi laporan disodorkan ke pihak berwajib, masalah kesehatan mata Agus sendiri seolah terbengkalai. Padahal sedari awal donasi digalang untuk memulihkan kedua mata Agus korban penyiraman air keras. Lantas benarkah masalah yang akan melebar ini justru akan berimbas pada terlantarnya penanganan mata Agus? Kalau untuk saat ini kan kita serahkan sama Bapak Farhad semua kalau masalah itu sih gitu. Ya namanya rezeki itu datangnya dari Allah. Kita kembalikan sama Allah lagi. Ya kalaupun nanti belum dari dia, mungkin dari ya pokoknya kita serahin aja sama Allah lah, gimana Allah yang mengaturnya, kita hanya bisa menerima gitu. Yang penting kita berusaha, berdoa gimana caranya untuk kesembuhan saya lah begitu. Itu yang saya pikirkan. Sebenarnya kalau dibilang kasihan, dia kan harusnya ke rumah sakit gitu ya, tapi dia malah bolak-balik harus ke kantor polisi gitu, yang harusnya dia fokus terhadap kesehatannya, tapi malah terpecah dengan hal yang harusnya diselesaikan baik-baik sih kalau untuk aku pribadi gitu. Kami berbagi tugas untuk masalah pengobatan dan biaya semua, saya minta tolong Mas Krisna beresin semua gitu. Karena uangnya masih di tangan Novi. Akhirnya kita sepakat dengan tim. Saya cuma mau memastikan, ya kan, artinya bahwa di kondisi Agus ini kan yang mata kirinya 2%, yang mata kanannya ya kan masih 10%. Lah percepatan pengejaran dengan waktu, saya akan upayakan pengobatan di Singapura untuk melihat kondisinya Agus. Kita akan mengejar mata yang 10%. Ya, Agus sendiri selaku korban penyiraman air keras bak berada di ujung dilema. Di satu sisi ia kadung melaporkan Novi, tapi di sisi lain penanganan kesehatannya harus terkatung-katung karena uang donasi yang berada di yayasan yang dikelola Novi. Sementara belakangan Novi yang kecewa dilaporkan pihak Agus mulai lebih fokus mengurus korban pencongkelan mata yakni Faisal Nasution. Korban pencongkelan mata di Gunung Putri Bogor dalam sebuah event motor pada 14 September 2024 lalu itu kini tengah ditangani Novi. Bahkan berencana akan dibawa ke Malaysia untuk mengobati matanya yang terluka. Rangkaian operasi sudah 2 kali melakukan tindakan operasi. Dan kontrol sudah 2 kali, nanti terakhir tinggal ngecek apakah ini untuk dibawa ke Malaysia apakah sudah bisa ataukah emang harus ada tindakan dulu lagi di sini yang mau membantu untuk pengobatan di Malaysia. Itu siapa? Novi? Novi Pratiwi, Bang Denny Sumargo, dan banyak lagi orang-orang baik yang mau membantu. Masih terus berjalan sih sampai saat ini, dan katanya dia sekarang menjalani terapi gitu Mbak. Jadi kayak terapi mata untuk syarafnya itu bisa bagus lagi. Yang mengejutkan, setelah Faisal mendapatkan donasi dari warganet, uang senilai 7 juta rupiah itu kabarnya belum digunakan Faisal, lantaran sengaja ia simpan untuk jaga-jaga jika kelak akan dioperasi. Total hingga kini donasi untuk pengobatan mata Faisal terkumpul 155 juta rupiah. Dalam kasus Faisal, Densu juga turun tangan menyerahkan uang donasi tersebut kepada Faisal alias Icang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar yang dulu, tapi menurut aku dengan rencana Mas Icang mau cari second option di luar, mungkin akan membantu juga nih. Kita bulatkan saja menjadi 155. Jadi ini bisa buat bekal, dan ini uangnya udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi, nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya.
Iya, terima kasih banyak. Ini kita dokumentasikan, kita kembalikan ke masyarakat. Amanahnya udah disampaikan ke Bang Ican dan keluarga lewat Mbak Novi. Dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik. Bukan kita membandingkan ya, tapi kalau Mas Faisal ini lebih bisa menerima. Faisal sendiri merupakan korban pencongkelan mata yang dipicu oleh rasa cemburu pelaku pada Faisal karena dekat dengan istrinya. Kasus ini bahkan sempat viral setelah videonya beredar luas di jagat maya. Meski pelaku utama sudah menyerahkan diri ke pihak berwajib, namun keluarga Faisal kabarnya masih belum puas karena pelaku lainnya hingga kini belum tertangkap. Lantas akankah setelah ditangani Novi, para pelaku lain akan segera menyerahkan diri atau segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Semoga cepatlah para kepolisian untuk menangkap beberapa nama yang harusnya sudah ada bersama pelaku yang sudah menyerahkan diri. Tahu jika Novi mulai fokus mengobati Faisal, kabarnya Agus mulai memelas untuk diurus kembali kesehatan matanya oleh Novi. Tapi sejak kasus hukum terus bergulir, para pihak baik Novi, Densu, Farhad seolah lebih sibuk berada dalam kemelut hukum daripada masalah sesungguhnya yang mengobati Agus. Lantas benarkah nasib Agus akan terlunta karena lingkaran perselisihan yang tak ada ujung ini? Kan saya udah tanya beberapa teman-teman, dokter mata yang bagus di rumah sakit apa dan dokter mata yang terbaik di rumah sakit apa, mereka udah kasih rekomendasinya. Jadi doain aja mudah-mudahan kecepatan dengan Agus. Karena kalau kita menunggu terus, ya kan sampai saat ini uangnya belum dikembalikan oleh Novi, ya kan nggak selesai-selesai. Kan? Nanti jalannya semua dari Allah, mudah-mudahan kita bertawakal aja sama Allah gimana nanti itu semuanya. Seperti apa nanti, pasti ada petunjuk sama Allah lah. Setelah setahun berpisah dari musisi Virgon, Inara Rusli belum lama ini pamer akta cerainya ke publik. Melalui unggahan di media sosialnya, Inara mengunggah foto tengah bersama kuasa hukumnya sambil menunjukkan dan memamerkan akta cerai dari pengadilan. Akta cerai tersebut adalah bukti Inara sudah resmi bercerai dari Virgon yang diputus Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 10 November 2023. Lantas, apa maksud Inara tiba-tiba memamerkan akta cerainya? Tujuannya lebih ke untuk mengklarifikasi supaya tidak terjadi fitnah yang lebih jauh lagi. Daripada nanti jadi banyak komentar warganet sama kalau misalkan nanti aku jadi gitu ya ketemu jodohnya gitu, amin ya, supaya nggak nanti dibilang katanya maaf janda bodong karena nggak ada sertifikat. Takut banget nih. Karena udah ada ke arah sana, udah banyak banget yang komen kayak gitu, udah meresahkan ya, karena aku juga ngejaga perasaan pasangan aku nanti gitu loh. Jadi ya sebaiknya aku upload aja, kecuali nanti udah ada status yang sah gitu menjadi istri orang, baru aku take down. Karena kan ya udah jadi istri orang ya buat apa gitu. Ya, Inara mengaku lega usai mengunggah akta cerainya ke media sosial. Karena artinya proses perceraian dengan Virgon yang dilalui dengan drama besar tak perlu lagi dihadapinya. Dengan adanya akta cerai tersebut, Inara tak ingin lagi ada masalah besar dengan mantan suaminya. Diketahui hubungan Inara dengan Virgon belakangan memang terlihat baik-baik saja. Belum lama keduanya juga sempat menghabiskan waktu bersama mengantarkan putri sulungnya Starla saat konser biola. Walaupun kita udah pisah, mantan ya tetap masih bertanggung jawab, take in charge ke anak-anak, pengasuhan secara co-parenting, dan juga kita juga masih berhubungan baik untuk masalah anak-anak. Namun benarkah selain ingin lepas dari bayang-bayang masa lalu, Inara sengaja memposting akta cerainya?
lantaran saat ini dirinya dikabarkan sudah punya pacar baru. Siapakah sosok pria yang saat ini tengah dekat dengan Inara? Benarkah Inara kembali memilih pria yang juga berprofesi sebagai public figure? Kalau untuk di spill aku belum berani karena ya memang dilarang sih dalam agama, kecuali memang nanti udah akad, udah tinggal resepsi mau diumumkan ya boleh aja. Tapi kalau untuk saat ini masih masa penjajakan, sebaiknya aku sih keep it private dulu. Ya bisa dibilang ya public figure juga kali ya. Dia orang yang nggak terlalu banyak aktivitas sosmednya dan nggak terlalu suka selfie juga. Followingnya juga nggak terlalu kayak asrama putri. Aku juga bingung kenapa dia suka. Soalnya kan aku ceplos-ceplos. Ya, walaupun secara terbuka Inara mengaku telah memiliki kekasih, namun Inara masih tampak sangat berhati-hati dan belum ingin mengumbar sosok pria yang tengah dekat dengannya. Namun di luar itu, ibu 3 anak tersebut mengurai bahwa keluarga dan ketiga anaknya sudah mengenal sosok kekasih barunya. Lantas benarkah Inara sudah mengantongi restu ketiga anaknya dan tahun depan akan segera meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan? Kalau dekat iya, maksudnya kayak keluarga pihak sana udah kenal sama aku dan anak-anak juga, dan alhamdulillah sudah diterima juga. Untuk arah kemana-kemananya ya mohon doanya aja, karena memang kita masih masa penjajakan. Ya mudah-mudahan ada jodohnya bisa langgeng, maksudnya bisa ke arah yang lebih serius dan langgeng. Mohon doa restunya aja. Starla udah ngasih sign bahwa dia udah setuju. Ya mudah-mudahan aja lah, mohon doanya aja. Jika Inara sudah resmi terbebas dari bayang masa lalu, Kimberly Ryder hingga saat ini masih terus berjuang melepas bayang-bayang Edward Akbar dan menjalani proses cerai yang belum ketuk palu. Di tengah kisruh proses perceraiannya dengan Edward, wanita yang karib disapa Kim tersebut tetap berusaha fokus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Kim kini banting tulang menghidupi 2 anaknya dan eksis bekerja, salah satunya menjadi model peraga busana muslim. Lantas seperti apa tampilan cetar berhijab ala Kim di catwalk? Ya, usai runway, Kim mengaku dirinya sempat sedikit nervous saat di panggung, mengingat peragaan busana kali ini menjadi kali pertama lagi bagi dirinya setelah 5 tahun vakum dari dunia modeling. Perasaannya gimana ya, nervousnya itu aku biasanya tuh yang nervous, tipe yang nervous pas sebelum mau keluar, pas sebelum mau jalan, gitu aja agak deg-degan, doa dulu. Ya karena banyak yang ngeliatin kan ya, udah gitu sorotan lampunya kenceng banget, banyak yang ngeliatin kan. Malu juga ya kalau jatuh, keserimpet apapun gitu, karena sering gitu kejadian kayak gitu. Lumayan lama, 5 tahun lebih kayaknya sebelum punya anak ya aku terakhir. Tampilan Kim saat menggunakan hijab nyatanya berhasil menarik perhatian publik dan para tamu yang hadir. Kim sendiri mengungkap dirinya merasa nyaman mengenakan hijab. Gaya hijab yang dikenakan Kim juga terlihat modern dan modis. Kalau aku atasnya itu nggak syari. Modest wear paling banyak lah ya, yang kemeja tangan panjang, terus kakinya nggak terlalu ketat, dan celana juga jangan terlalu ketat. Terus kalau hijab kebanyakan yang biasa aja. Pokoknya yang penting aku hijab instan aja. Aku kalau gaya-gayain belum. Soal gaya dan tampilan berhijab, Kim mengaku dirinya beberapa kali sempat tampil mengenakan busana muslim dan berhijab. Tentunya Kim menyesuaikan dengan tema acara yang didatangi, termasuk jika dirinya hadir ke kajian. Penampilan berhijab Kim juga menuai pujian dari publik. Lantas benarkah cantik tampil muslimah? Akankah Kim hijrah penampilan? Sekarang semakin banyak koleksinya sebenarnya di rumah, apalagi kan buat kajian atau buat acara-acara tertentu. Jujur nih, dari pas zaman masih menikah itu dikasih masukan yang lebih tertutup bajunya, dan sampai sekarang sih insya Allah ya.
Itu masih ada saat-saat tertentu masih pakai yang terbuka. Cuman mencoba untuk dibiasakan untuk lebih terbuka. Berjalan di runway juga menjadi tantangan baru bagi Sony Septian yang mulai sembuh dan kembali bekerja sebagai model catwalk bersama Fairuz Arafik. Meski berat badan Sony naik 9 kilo, namun rupanya tak menghambat aksi runway-nya. Dengan percaya diri, Sony ditemani Fairuz runway di panggung sebagai model. Ini adalah perdananya Sony tampil lagi yang benar-benar all out gitu. Kemarin dia sempat tampil di salah satu stasiun TV, tapi kan dilihat keadaannya tuh sampai ditaruhin kursi biar dia tetap bisa ikutan syuting tapi pakai ada sofa. Nah kali ini dia udah bisa jalan lincah banget ya, terus berhari-hari jalan cepet di rumah biar dia hari ini juga staminanya juga oke gitu. Jadi aku hari ini seneng banget. Perdana keluar ya. Perdana keluar, lihat kamu sehat aku happy banget. Persiapannya, aku tiap hari sekarang udah latihan jalan, keliling klaster. Udah ngebut. Sekarang kan udah dulu ngebut. aku tuh sama Sony, biasanya kan aku pelan-pelan ngikutin dia kan. Nah, sekarang dia udah gini, lama banget jalannya gitu. Oh dia udah bisa lebih cepat dari aku gitu. Yang menarik perhatian publik, saat runway terlihat Sony begitu bahagia dan memperlakukan Fairuz dengan sangat mesra. Iya, pertama kalinya aku keluar lagi dari rumah, pertama kali lagi berkarya lagi. Setelah di rumah aja, terus seneng banget tiba-tiba pas ada tawaran, mau nggak fashion show sama istri. Terus aku mikir dulu, gimana sayang aku udah bisa nggak ya? Bisa, langsung oke. Akhirnya aku latihan jalan, semangat, terus tadi happy banget. Makanya tadi aku tunjukin di depan semua orang, di depan banyak perempuan cantik yang nonton kalau aku bangga punya istri kayak Fairuz, dan sebagai bentuk rasa terima kasih ya udah jagain aku selama ini gitu. Ya, Sony mengaku kini dirinya lebih sehat. Sebelum peragaan busana, Sony menyiapkan fisiknya dengan selalu latihan berjalan keliling klaster perumahannya. Namun benarkah meski sudah lancar berjalan dan beraktivitas, Fairuz tetap membatasi kegiatan Sony, mengingat suaminya tidak boleh terlalu lelah. Dan sekarang tugas aku sebagai seorang istri ngejaga staminanya dia juga tuh kayak ngejaga makanannya. Jadi kalau dia udah kayak mau kelepasan makan makanan enaknya terlalu berlebih, aku langsung jangan ya, nggak boleh gitu. Kalau dia nggak boleh lebih dari 5 kilo. Kalau ngangkat berat tuh nggak boleh 5 kilo. Terus nggak boleh sampai yang capek banget. Tapi hari ini aku nggak capek jalan sama kamu soalnya. Ya sebagai bukti aja kayak nunjukin kalau ya. Soalnya emang gitu udah. Harus ikut, kalian harus sering-sering di rumah. Biar melihat dia kayak gimana. Masya Allah banget, luar biasa ya. Ini buat aku hadiah dari Allah yang luar biasa banget. Begitu sayang sama aku dan anak-anak, dan sikap manisnya dia dari pertama kali aku ketemu dia sampai detik ini nggak ada yang berubah sama sekali. Sementara baru mulai bernafas lega karena kondisi Sony makin membaik, namun Fairuz kembali diuji lantaran ibunya Aisyah Malik dikabarkan tengah sakit. Lantas seperti apa kondisi terkini kesehatan ibunda Fairuz? Kalau mama, kondisinya mama itu kan udah kena Alzheimer. Alzheimer itu kan sebenarnya kadang nanti suka inget sama kita, kadang juga enggak gitu. Nah kondisinya saat ini mama sih makan udah bisa minta ke aku kalau ditawarin mau makan apa. Tapi terkadang nanti habis makan tanya, kamu udah makan belum gitu. Padahal udah makan. Nah terus nanti kadang yang kalau yang sedihnya itu kan kayak kalau misalkan pas ngobrol tiba-tiba keingetnya itu yang pas papa masih hidup gitu, terus nanti tiba-tiba ngomong mama habis beliin papa kasur gitu biar lebih nyaman tidurnya. Itu kayak sedih sih gitu, tapi ya semaksimal mungkin bagaimana caranya membahagiakan mama gitu. Karena sekarang ibaratnya aku bilang sama Sony bahwa tadinya surga aku tuh 2, ada mamanya Sony gitu. Sekarang kita cuma punya 1 surga, dan apa yang harus kita lakuin yang ngebahagiain sebisa kita, semampu kita untuk mama aku gitu. Dan kita aku dan kakak-kakak aku sudah memberikan yang terbaik buat mama.